Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gara-gara Bipang, Jokowi akan tumbang. Promo Bipang Ambawang sebagai kuliner lebaran oleh Presiden Jokowi makin seru saja. Kasus ini jadi peluru tambahan bagi tim pembela ulama dan juga aktivis atau TPUA yang tengah menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koordinator TPUA Ahmad Hosinuddin menyatakan promo Bipang ini jadi bukti lagi bahwa Jokowi kembali melakukan perbuatan yang tercela. Sesuai dengan amanat konstitusi pasal 7A, Presiden atau Wapres bisa diberhentikan di tengah masa jabatan, antara lain jika melakukan perbuatan tercela. Hosinuddin juga menyatakan sikap tercela seorang presiden yang mengatakan memesan babi panggang dalam konteks tidak bisa mudik, dalam konteks menyambut Hari Raya Idul Fitri. Padahal presiden beragama Islam tentu paham hukum makanan dari babi itu adalah haram dalam Islam. Mengajak memesan masakan haram dalam konteks menyambut Idul Fitri sungguh tidak bisa dicerna oleh akal. Dengan dalih apapun, hal demikian tidak bisa dibenarkan. Setelah Menteri Perdagangan jubir Jokowi, kemudian Ali Mochtar Ngabalin juga gagal meredam kemarahan publik terkait dengan ucapan Presiden mengajak memesan Bipang Ambawang secara online untuk kemudian mensiasati larangan mudik dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, beredar artikel yang seolah-olah ilmiah memberikan reason pembenaran bahwa pernyataan Presiden itu memang benar adanya. Agar tidak terkecoh, berikut disusun argumentasi kesalahan Joko Widodo yang ikut mengendorse Bipang Ambawang sebagaimana videonya yang viral di masyarakat. Pertama, Bipang adalah babi panggang. Bipang Ambawang adalah babi panggang khas Ambawang, Kalimantan. Mengenai soal Bipang adalah kuliner dari bahan babi, Mendak telah membenarkannya. Jadi Bipang adalah babi panggang yang haram bagi umat Islam, bukan jipang yang terbuat dari beras, sebagaimana dijelaskan oleh Fajrul Rahman. Lalu di manakah kesalahannya? Kesalahannya kenapa Presiden memilih merekomendasikan babi panggang dari Kalimantan, padahal jelas haram bagi umat Islam. Bukankah masih banyak kuliner lain dari Kalimantan yang bisa dijajakan? Bukankah Kalimantan adalah surga kuliner? Masih banyak makanan halal khas Kalimantan yang halal. Sebut saja gangan asam patin, gangan pengat, gangan rojak cabe, gangan salai, gangan keladi, gangan santan kacang hijau, gangan sayur pisang, gangan tungkul, genjerwan, jalo, kelubutan bela, kamun, karubut, salap, kepiting masak santan, dan lain-lainnya. Dari marga penganan ada abuh, abon kepiting, akar sampai, ampleng, dan lain sebagainya. Lalu kenapa dari deretan panjang daftar makanan khas Kalimantan, Presiden Jokowi malah memilih mengajak masyarakat memesan Bipang Ambawang? Kedua, konteks utama ajakan masakan sejumlah makanan secara online dari gudeg, bandeng, siomay, empek-empek hingga Bipang Ambawang adalah karena masyarakat tidak bisa mudik. Kenapa masyarakat tidak bisa mudik? Karena pemerintah melarang. Kenapa pemerintah melarang? Karena pandemi. Jadi konteks utama video yang beredar adalah himbauan Presiden untuk menaati kebijakan pemerintah yang melarang mudik demi keselamatan bersama dan ajakan Presiden untuk membeli sejumlah kuliner Nusantara secara online, mengobati rindu kampung halaman. Jadi konteks utama adalah larangan mudik menyambut Idul Fitri, bukan promo kuliner Nusantara. Karena itu adalah sikap tercela seorang presiden mengajak memesan Bipang Ambawang dalam konteks tidak bisa mudik dan dalam konteks menyambut Hari Raya Idul Fitri. Padahal presiden beragama Islam tentu paham hukum makanan dari babi itu adalah haram. Mengajak memesan masakan haram dalam konteks menyambut Idul Fitri sungguh tak bisa dicerna oleh akal dengan dalih apapun. Ketiga, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Sebagaimana Hari Raya Natal milik umat Kristiani atau Nyepi milik umat Hindu. Jadi keliru besar menyebut Hari Raya Idul Fitri hari raya semua umat beragama.
Karena itu tak pantas ikut menjajakan bipang yang haram saat menyongsong Hari Idul Fitri, meskipun dengan dalih umat lain juga ada yang mudik. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengendorse masakan yang diterima seluruh rakyat? Misal meminta rakyat memesan kupat tahu Magelang. Kalau demikian maka tidak akan ada perselisihan karena kupat tahu dapat diterima seluruh rakyat, baik oleh muslim maupun non-muslim. Promosi babi panggang buat lebaran, Presiden Jokowi kena pasal 156A KUHP. Sambil menegaskan larangan mudik, Presiden Jokowi menawarkan kuliner online yang salah satunya adalah bipang Ambawang. Ternyata bipang Ambawang adalah babi panggang khas Ambawang, Kalimantan. Sontak buat geger, karena promosi Presiden ini berkaitan dengan oleh-oleh mudik lebaran, perayaan Hari Raya Umat Islam Idul Fitri. Menjadi pertanyaan, babi panggang menu lebaran? Jubril Fajrul Rahman mencoba menolong dengan ngeles bahwa babi panggang adalah jipang. Bipang itu jipang, makanan yang ada di Jawa disukai juga oleh Fajrul, katanya. Yang dimaksud Jokowi bipang adalah jipang, kata Fajrul. Penjelasan ini tentu ditertawakan bahkan dianggap membodohi netizen. Sangat jelas Presiden mempromosikan kuliner bipang Ambawang Kalimantan, dan itu adalah babi panggang Ambawang. Produsen babi panggang sendiri ada yang sengaja berterima kasih atas promosi Presiden. Sulit mengeles sebenarnya, namun kini kembali pada Presiden Jokowi yang mau atau tidak mengklarifikasi. Salah teks, salah baca, tidak tahu bipang, atau memang secara sadar benar mempromosikan. Jika mau lucu-lucuan, dibentuk saja tim mencari fakta omongan Presiden atau TPF Ompres. Jika yang dimaksud promosi bipang ini untuk non-muslim, maka sangat tidak relevan dengan konteks larangan mudik lebaran. Jokowi ada yang mengecam kesalahan Mensesnek atas insiden ini. Desain pidato yang tidak matang, bahkan dengan jengkel meminta agar Pratikno dipecat. Ungkapan Presiden soal kuliner bipang Ambawang bisa jadi ringan jika Presiden Jokowi sendiri yang mengklarifikasi. Akan tetapi dapat juga berakibat berat, bukan saja dampak politik tapi akibat hukum, yaitu penodaan agama. Mempromosikan babi panggang pada muslim yang akan menjalankan Idul Fitri adalah sebuah penistaan. Presiden Jokowi sebagaimana Ahok dapat didakwa dengan pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal kurungan 5 tahun penjara. Seluruhnya kembali lagi pada Presiden Jokowi sendiri dan umat Islam yang merasa tersinggung atas penawaran barang haram untuk lebaran oleh seorang presiden. Apa dan gimana kelanjutannya?